Mereka belajar secara online di rumah, pikiran mereka itu akan bercabang-cabang terus. Biasanya bisa kepada permainan, hewan peliharaan, teman bermain, atau makanan, atau acara TV. Jadi itu nggak fokus mereka, seperti itu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibob Arif channel di sini. Apa kabar kalian semua? Pasti dalam keadaan baik-baik saja, bukan? Terima kasih kalian masih setia di channel ini dan tetap pantengin terus video-video saya, karena video-video saya memberikan informasi dan pengetahuan kepada kalian semua. Baik, memanas kali ini aku mau membahas sesuatu yang terjadi di sekitar kita, terjadi kepada diri kita, terjadi kepada orang-orang terdekat kita, atau bahkan kepada keluarga kita, yang sekarang lagi diterapkan, yaitu aktivitas baru atau peraturan baru tentang sekolah atau belajar online. Di sini aku mau membahas kepada kalian tentang kekurangan ataupun kelebihan dari belajar online tersebut, di mana kita bisa ketahui bahwa belajar online ini pastinya memiliki dampak kepada siswa-siswi yang mengikutinya, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya juga banyak. Faktor keuangan, tempat tinggal, faktor medianya juga itu sangat mempengaruhi sekali ya guys. Sekarang di sini aku hanya membahas sedikit, yaitu kekurangan ataupun kelebihan teknik belajar online yang sekarang lagi diterapkan oleh Kementerian Pendidikan Negara Indonesia. Ini dari segi penilaian aku. Jadi kalau emang kalian memiliki perbedaan ataupun pandangan mengenai kelebihan dan kekurangan dari belajar online ini, boleh tulis di kolom komentar. Saran dan kritik juga boleh ditulis di kolom komentar, dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini supaya terus berkembang. Klik like, kemudian komentar yang positif, lalu subscribe dan share ke semua akun media sosial kalian. Oke, tanpa menunggu lama-lama lagi, aku akan bahas tentang kelebihan dan kekurangan dari sistem belajar online bagi siswa dan siswi di Indonesia. Apakah itu berpengaruh di perkotaan atau di pedesaan? Simak terus videonya. Nah guys, sekarang aku akan mulai dari kelebihannya dulu. Kelebihan dari sistem belajar online atau kelebihan dari belajar online ini untuk siswa dan siswi di Indonesia itu ada banyak sih sebenarnya guys. Yang pertama, aku akan menjelaskan kepada kalian. Nah, untuk kelebihan yang pertama di sini adalah tempat. Jadi tempatnya itu lebih fleksibel kalau untuk sekarang. Bisa dilakukan di mana saja. Bisa dilakukan di rumah, di ruang tamu, tempat tidur, di pekarangan, ya intinya pokoknya lebih fleksibel, bisa dilakukan di dalam dan di luar rumah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hemat guys. Jadi belajar secara online ini lebih hemat. Hematnya dari segi apa? Hemat dari segi tidak mengeluarkan ongkos untuk pulang pergi dari rumah ke sekolah. Karena apa? Karena proses belajar mengajarnya bisa dilakukan di rumah saja. Makanya anak-anak tidak perlu ke sekolah, dan otomatis ongkos mereka akan lebih hemat. Itu yang kedua ya guys ya. Yang ketiga berhubungan dengan tenaga, yaitu perjalanan. Jadi anak-anak di sini itu lebih menghemat tenaga mereka karena tidak pulang dan pergi dari sekolah ke rumah ataupun sebaliknya. Jadi itu salah satu kelebihan dari sekolah online juga. Yang keempat adalah tentang materi pembelajaran.
materi pembelajaran untuk sekolah online itu lebih gampang untuk disimpan. Jadi hanya berupa file, tidak perlu mencatat, jadi hanya tinggal save saja mereka. Dan mereka akan mencatat mungkin apabila emang disuruh atau dibutuhkan saja. Untuk kelebihan yang kelima atau yang terakhir menurut aku dari segi persiapan, biasanya ini anak-anak atau siswa atau siswi yang mau berangkat ke sekolah, biasanya itu persiapannya itu lumayan cukup ribet guys. Jadi persiapan dari seragam, buku-buku, semuanya. Tapi sejak sistem pembelajaran secara online ini, persiapan mereka akan lebih sedikit. Jadi dengan demikian siswa dan siswi itu sedikit lebih santai untuk mempersiapkan belajar secara online tersebut. Nah, itu yang menurut aku kelebihan belajar secara online yang sekarang dilakukan oleh siswa dan siswi di Indonesia. Sekarang kita akan beralih di kekurangan-kekurangan yang ada pada sistem belajar secara online ini. Setiap sesuatu yang memiliki kelebihan pasti ada kekurangannya. Ini menurut aku kekurangan-kekurangan yang ada di sistem belajar secara online. Simak lagi guys. Nah guys, yang pertama adalah sistem belajar online ini jadwalnya ini suka berubah nih guys. Jadi biasanya jadwalnya itu sering tidak on time, mungkin karena mereka terkendala di komunikasi. Jadi komunikasi yang satu orang tahu, yang satunya tidak. Jadi otomatis akan menunggu yang lainnya, secara otomatis sistem pembelajarannya itu akan mundur. Itu biasanya ya guys ya. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, yang jelas pasti boros kuota. Jadi di sini di samping siswa dan siswi ini harus memiliki smartphone atau laptop, tapi juga harus on kuota. Karena apa? Beberapa aplikasi pengunduhan video atau apapun itu menyedot kuota sangat banyak. Jadi ini hal yang sangat rentan sekali, kuota akan cepat habis. Next atau yang ketiga, baterai. Setiap kita melakukan atau setiap mereka melakukan sekolah secara online, baterai pasti akan cepat drop. Oke, hal ini mungkin bisa dilakukan apabila mereka belajar secara online sambil nge-charge handphone atau laptopnya, tapi akan mengakibatkan handphone atau laptop mereka itu panas dan bisa berakibat pada hal-hal yang tidak diinginkan. Itu menurut aku ya. Dan yang keempat adalah sinyal. Sinyal provider ini tidak semuanya bisa menjangkau di semua wilayah. Kadang ada beberapa tempat yang gampang untuk dijangkau dan kadang ada beberapa tempat yang tidak bisa. Malah mereka membutuhkan perjuangan untuk belajar secara online dan mencari sinyal atau mencari tempat yang sinyalnya itu sangat kuat. Ini juga menjadi salah satu kekurangan belajar secara online. Yang kelima atau yang terakhir ini adalah tidak fokus. Terutama hal ini terjadi kepada anak-anak ya. Mereka belajar secara online di rumah, pikiran mereka itu akan bercabang-cabang terus. Biasanya bisa kepada permainan, hewan peliharaan, teman bermain, atau makanan, atau acara TV. Jadi itu nggak fokus mereka seperti itu. Sehingga mengakibatkan proses belajar mengajar secara online itu tidak berjalan dengan baik. Nah, itu menurut aku kekurangan-kekurangannya. Kalau kalian memiliki kelebihan atau kekurangan yang lain, boleh ditambahkan di kolom komentar ya guys ya. Baiklah, sampai di sini dulu video bahasan kita kali ini ya. Sistem belajar online, keuntungan dan kelemahannya. Aku harap kalian bisa mengambil hikmah atau minimal bisa mendapatkan inspirasi bahwa belajar online itu ada kekurangan dan ada kelebihan, ataupun hal ini sudah kalian rasakan sebelumnya. Baik, sampai di sini dulu videonya. Aku ucapkan terima kasih. Jangan lupa dukung terus, like, comment, subscribe, share ke akun media sosial kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
stay safe, jaga kesehatan, ikutin protokol pemerintah, jaga saudara kita, anak-anak kita, adik-adik kita dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan, contohnya bullying, dan kalian bisa simak video bullying ada di sini. Thank you.